Kita sekarang memasuki apa yang kita sebut dengan we are entering the open election. Incumbent-nya tidak bisa maju kembali. Pertarungan terbuka, kompetisi bebas. Psikologi politiknya adalah libido dari para ketum partai, orang-orang yang merasa berprestasi dan populer, itu jauh lebih tinggi dibanding 2019. Karena melawan incumbent ini sulit. Sehingga libido yang ditahan-tahan selama 5 tahun kemarin ini sekarang meledak. Yang mengagetkan kan memang adalah yang surveinya terkecil malah berhasil mengkonsolidasikan terlebih dahulu. Nah, ini hebatnya Surya Paloh gitu ya. Nanti mungkin Gus Nusron yang lebih bisa menjelaskan manuver playmaker Surya Paloh ini. Tapi untuk cawapres Bang Karni, siapapun merasa punya peluang. Kan konteksnya adalah jualan kita bukan selalu tentang mendongkrak elektabilitas capres. Tapi kita bisa juga hanya sekedar jualan partai, tapi kompensasinya ketua umum saya dijadikan cawapres dong. Itu yang menurut saya sedang terjadi misalnya pada kekagetan orang mengenai koalisi perubahan. Gus Imin boleh disebut elektabilitasnya kecil, tapi PKB dan simbol Jawa Timur dan NU-nya itu harga yang sangat mahal buat seorang Anies Baswedan. Jadi ini bukan tentang Gus Imin yang elektabilitasnya rendah, tapi tentang PKB. Dan hasil muktamar, PKB mengatakan Anda ingin kekuatan partai sebesar PKB dan simbol di Jawa Timur, laksanakan muktamar kami. Caimin harus ada di kertas suara. Itu juga yang sekarang mungkin sedang terjadi pada koalisi Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Libido dari banyak pihak, baik bacawa pres ataupun partainya, yang kemudian merasa punya peluang entah surveinya tinggi, surveinya rendah, ataupun memang partainya saja yang kuat. Itu yang menyebabkan menurut saya Bang Karni memang terutama dalam koalisi Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, apalagi kedua orang ini pertarungannya cenderung ketat. Mereka akan menggunakan logika seperti analogi permainan kartu, kalau lawan saya jago, kartu as saya akan saya keluarkan belakangan. Karena permainan saya akan terbaca. Itu yang menurut saya ini akan ada upaya saling mengintip di antara kedua kedua koalisi ini untuk membuka kartu as terlebih dahulu. Dan mungkin akan dimulai terlebih dahulu dengan mengintip. Dari koalisi Mas Ganjar akan mengintip terlebih dahulu koalisi Pak Prabowo. Dengan dua pilihan yang sekarang kita sering dengar, apakah akan menggunakan strategi yang sangat frontal dan brutal menempel Pak Jokowi dengan menggait anak kandungnya, atau menggunakan pendekatan yang lebih moderat. Menggait bukan anak kandungnya tapi cukup anak emasnya. Namanya Erick Thohir. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat itu didasarkan pada gugatan MK, walaupun terkaan saya, hasil dari gugatan MK terkait dengan usia capres 40 tahun ke 35 tahun, belum tentu berkorelasi linear dengan majunya Gibran atau tidak, belum tentu. Jadi nggak bisa kita simpulkan kalau gugatan MK yang kebetulan ketua MK-nya adalah omnya Gibran menyatakan yes, lalu kemudian Gibran pasti maju. Itu menurut saya ada dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana cara membaca ketiga calon ini? Pertama Mas Ganjar. Pilihannya menurut saya mengerucut 3 saja kok. Ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, dan ada Ridwan Kamil. Saya tidak katakan sudah tertutup. Ketiga-tiganya surveinya tertinggi. Ketiga-tiganya memiliki variabel komplementer. Ridwan Kamil menutupi Jawa Barat seperti sering disebut. Bukan hanya Jawa Barat. Kalau kita bedah Bang Karni dalam survei, Ridwan Kamil itu kuat dalam pilgub itu di Priangan Timur dan Bandung Raya. Daerah yang Jokowi itu lemah. Apalagi Priangan Timur. Ridwan Kamil menang dengan memang pendampingnya dari Priangan Timur. Lalu kemudian kalau kita bicara Sandiaga Uno juga punya variabel komplementer. Betul dia tidak kuat di Jawa Barat, daerah yang calonnya merah itu selalu kalah. Tapi elemen of surprise dan value added dari seorang Sandiaga Uno adalah dia kuat di daerah yang Prabowo juga kuat. Karena investasi elektoral Sandiaga Uno dengan Prabowo ini berbarengan. Ditambah dan diperkuat dengan latar belakang Sandiaga Uno, kebetulan juga variabel komplementer Ganjar. Dia dikenal dari Gorontalo, lahirnya di Riau. Dan terbukti survei menempatkan dia lebih kuat itu di daerah Sumatera dan Sulawesi. Apalagi kalau dia misalnya bisa menjanjikan, saya tahu di mana kekuatan Pak Prabowo karena saya pernah kampanye bareng. Itu variabel komplementer. Pak Mahfud agak berbeda. Dia bukan melengkapi daerah-daerah atau segmen yang Mas Ganjar lemah, tapi dia bisa memperkuat daerah-daerah yang Mas Ganjar sudah cukup kuat. Dan sekarang ada potensi diganggu oleh
Anies yang berpasangan dengan Caimin. Atau Pak Prabowo yang tadi disebutkan masih mungkin menggarap orang yang punya kekuatan di Jawa Timur. Prof. Mahfud sangat mungkin memperkuat basis kekuatan di Jawa Timur secara geografi dan basis NU yang Ganjar sudah kuat, tapi kalau itu dibulatkan itu menjadi kekuatan. Pak Prabowo tantangannya berbeda. Kalau Mas Anies saya pikir sudah tidak perlu dibahas ya, karena sudah mengambil sikap. Pak Prabowo ini kan kita tahu ketika berhitung secara elektoral Bang Karni, ada yang tidak bisa dibantah. Kekalahan Pak Prabowo itu seingat saya dalam 2 pemilu kemarin kalau kita baca dari rentetan statement salah satunya adalah salah berhitung tentang Jawa Timur. 2014 sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan Jawa Timur, kalah tidak terlalu besar. 46% kalau saya tidak salah, lawan 54%. 2019 ketika suara Pak Prabowo meningkat luar biasa di Sumatera dan Sulawesi, ternyata di Jawa Timur hancur. Suaranya hanya 34%. Sehingga kemudian membuat kekuatan yang bertambah di Sumatera dan Sulawesi itu menjadi ternetralisir karena jumlah beberapa provinsi di Sumatera itu nggak bisa bahkan ngalahin suara di Jawa Timur plus di Sulawesi gitu misalnya ya. Jadi itu yang menjelaskan salah satunya kenapa sih Pak Prabowo baru 2022 bulan Juli udah langsung ngelamar yang namanya PKB walaupun berakhir dengan putus gitu ya. Untung belum sempat kawin. Karena kesadaran kekalahan di 2014-2019 salah berhitung tentang Jawa Timur. Tetapi kita tahu kenapa sih rencana itu berantakan, analisis elektoral menggayat kekuatan Jawa Timur itu kemudian menjadi berantakan. Karena kan kita lihat Pak Prabowo itu beberapa bulan kemudian, terutama semenjak Pak Jokowi mulai mengendorse namanya bersama Mas Ganjar, dimulai kalau tidak salah bulan November acara Perindo dan beberapa momen sudahnya, Pak Prabowo ini seperti fokus dominan ingin memenangkan pertarungan dengan nempel nama Pak Jokowi. Itu bisa kita lihat dari gimmick-gimmick marketingnya, jumlah postingan dan pilihan postingan oleh tim sosmednya, bahkan sampai ketika berbicara cara memilih calon wakil presidennya. Yang tadi saya sebutkan, kalau nggak anak Mas Jokowi, bahkan anak kandungnya sekalian. Ketika itu terjadi, mentalah yang namanya PKB, karena merasa terus-menerus dianaktirikan. Nah pertanyaannya kan sekarang adalah, bagaimana Pak Prabowo bagaimana Pak Prabowo kemudian akan memilih calon wakil presidennya. Saya sih menduga masih tetap pada fokus strategi untuk melekatkan diri dengan Pak Jokowi, untuk kalau misalnya Mas Gibran diperbolehkan oleh MK, mungkin terkaan saya ya, Pak Prabowo akan memilih Gibran. Tapi pertanyaannya apakah Gibran akan kemudian menerima, terkaan saya juga, spekulasi ya. Ini bukan tentang gugatan MK. Ini tentang logika bagaimana seorang presiden pasti berpikir mengenai resiko politik, termasuk nama baiknya, legasinya. Kalau simulasi head to head survei sebagai seorang pollster, misalnya, ini kalaupun kita mau berspekulasi ya, adanya ambisi yang mendorong Pak Jokowi, mendorong anaknya. Kalau simulasi head to headnya itu antara Prabowo dengan Ganjar seperti bulan Juni, sempat ada di angka 9%, 10%, mungkin resiko itu berani diambil, mendorong Gibran. Tapi ketika membaca survei-survei yang dirilis bulan Juli dan Agustus, Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, SMRC menyatakan selisihnya di bawah 5%, di SMRC terakhir di angka 3%, saya meyakini kalaupun akhirnya Pak Jokowi yang akan diminta jadi pertimbangan untuk menentukan anak yang maju, tidak. Saya meyakini kalau kondisi Seteris Paribus tidak berubah, Pak Jokowi tidak akan membiarkan anaknya untuk kemudian maju karena resiko kalahnya masih ada. Dan ketika anaknya dimajukan kalah dengan sebuah cerita harus melalui gugatan MK yang diputuskan salah satunya oleh iparnya sendiri, buat saya itu akan jadi zero sum game. Salah satu nama yang muncul itu adalah Erick Thohir ya. Kalau kita lihat framing yang tadi saya sebutkan kan adalah framing dalam upaya Pak Prabowo melekatkan diri dengan Pak Jokowi. Dan kita tahulah dalam persepsi publik, elit-elit, salah satu menteri atau elit yang dianggap dekat dengan Jokowi adalah Erick Thohir. Image itu ada. Tapi Erick Thohir ini kan juga bisa dilihat dari kacamata ketika kita tahu ada kedekatan politik, pergaulan dalam setahun terakhir terutama antara Erick Thohir dengan PBNU misalnya, mungkin ya itu diharapkan juga bisa memberikan sebuah stimulus. Walaupun faktanya kalau kita baca survei setahun terakhir
Apakah Erick Thohir bisa dianggap merepresentasikan basis NU secara politik? Prosesnya masih jauh lebih panjang daripada itu dan dia belum bisa